dari Putera Allah. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam perayaan Ekaristi, merayakan hari Minggu biasa yang kedua. Hari ini kita akan mendengarkan tentang keselamatan yang bersifat universal. Artinya keselamatan diharapkan diberikan bagi semua orang. Tidak hanya untuk satu bangsa tetapi seluruh bangsa. Penyelamatan yang universal ini menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus yang baru-baru saja kita rayakan kelahirannya. Kita mengenalnya lewat Yohanes Pembaptis yang bersaksi menyebut Yesus sebagai anak domba Allah dan sebagai anak Allah. Mari kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita agar kita layak menghadap Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah hamba Tuhan yang bertugas mengembalikan umat manusia kepada Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang membaptis dengan Roh Kudus sebagai tanda keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya
Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui kesaksian Yohanes Pembaptis, Engkau telah memperkenalkan putra-Mu kepada kami sebagai anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Semoga kami semakin setia mengikuti Dia, mendengarkan sabdanya serta melaksanakan kehendak-Nya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan oleh-Mu Aku akan menyatakan keagungan-Ku. Demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Lihatlah ya Tuhan, aku
datang melakukan kehendak-Mu. Lihatlah ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. lihatlah ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allah. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkuatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia. Semua orang yang menerima
karunia-Nya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang dimaksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dahulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya tertarik dengan sebuah kisah. Ada kisah dari seorang pembicara, lalu dalam pertemuan mengatakan demikian. Coba pikirkan secara logika. Tuh, mungkin ada di TikTok yang model-model begitu. Coba pikirkan secara logika. Ada 2 ekor sapi, kebetulan sama-sama besar, sama-sama panjang tanduknya, sama jenis kelaminnya. Tetapi kedua sapi ini sebenarnya adalah seekor induk sapi dan yang satunya adalah anaknya sendiri, anak sapi. Cuma kebetulan sama-sama besar dan agak susah dibedakan warna. Susah dibedakan, tidak keriput ini yang induknya. Coba pikirkan, bagaimana caranya mengetahui yang mana induk, yang mana anak? Kebetulan kan kita tidak bisa bahasa sapi, jadi tidak bisa ditanya dengan bahasa sapi. Setelah sekian orang menjawab, ternyata agak susah. Datanglah seorang ibu, belum terlalu lansia, dan mengatakan, "Gampang saja." Lalu ibu itu mengambil rumput yang lumayan segar, seikat rumput di bawah, di hadapan 2 ekor sapi itu. Lalu menunjuk, ya inilah induknya, inilah anaknya. Bagaimana caranya, Bu? Sapi yang pertama kali mengambil dan makan rumput itu, itulah anaknya. Bapak Ibu yang sudah menikah pasti sangat paham kisah-kisah begini. Ini sebenarnya sangat manusiawi walaupun ceritanya hewan. Seorang ibu, seorang ayah yang baik pasti akan mendahulukan anaknya untuk makan, apalagi kalau dalam situasi kelaparan.
Ia akan biarkan dirinya lapar dan membiarkan anaknya lebih dahulu makan. Karena itu adalah naluri yang alamiah. Tidak belajar kitab suci pun ini sudah jalan otomatis. Tidak harus ke gereja. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini seluruhnya berkisah tentang kesaksian. Kesaksian, bacaan pertama Nabi Yesaya berhadapan dengan bangsa Israel yang sedang dibuang, berada di rantau orang, mengalami pembuangan, dijajah. Ia bersaksi bahwa keselamatan akan datang bagi bangsa Israel, dan bahkan tidak hanya bagi bangsa Israel. Allah menghendaki keselamatan bagi seluruh bangsa. Bacaan kedua, Paulus dan Sostenes bersaksi bagi orang Korintus. Korintus itu mungkin dekat-dekat dengan pelabuhan Makassar situasinya. Korintus adalah kota pelabuhan. Pada waktu itu Korintus karena sebagai kota pelabuhan di tengah degradasi penurunan moral karena banyak benturan budaya. Orang-orang di Korintus bingung mana budaya yang benar. Kalau kita sekarang bisa membaca buku Stoikisme, itu adalah salah satu aliran filsafat di Yunani yang juga berpengaruh di zaman Korintus waktu itu. Intinya apa? Menekankan bahwa yang penting adalah kebebasan dan kesenangan. Saya tidak perlu peduli orang lain. Dan bahayanya banyak orang sekarang mengikuti aliran itu tanpa sadar bahwa ternyata ini tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Stoikisme namanya. Dan banyak aliran filsafat yang lain, filsafat Yunani. Itulah risiko tinggal di kota pelabuhan. Banyak ajaran yang bisa membingungkan, dan di tengah kebingungan ajaran itu Paulus mengatakan hal positif. Allah menyertai kita sampai akhir zaman, juga dengan ajaran-ajarannya. Yohanes dalam bacaan Injil bersaksi, Yesus yang dibaptis adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan adalah anak Allah. Hal positif yang diwartakan tentang Yesus, keyakinan bahwa Yesus adalah yang kita nanti-nantikan untuk menghapus dosa dunia. Kalau orang Yahudi, agama Yahudi sampai sekarang masih menanti-nantikan Mesias, Yohanes sudah bersaksi bahwa Mesias sudah ada dalam diri Yesus. Maka pemenuhan perjanjian lama Nabi Yesaya terpenuhi dalam diri Yesus. Masalahnya, apakah semua orang percaya? Pasti belum, karena orang Yahudi saja belum. Dan kita lewat bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini kiranya berpesan atau mengajak kita untuk turut ambil bagian sebagai saksi Kristus. Ada sebuah lagu dari Mada Bakti itu yang biasa saya dengarkan, banyak ayatnya. Da 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 da. Jadilah saksi Kristus. Pasti organis tahu itu. Banyak. Dan itu kita diajak, dan bahkan tidak hanya diajak. Karena sejak saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari dibaptis, kita mempunyai tugas yang sama. Tugas apa itu? Menjadi saksi Kristus. Bagaimana caranya? Menjadi saksi Kristus artinya kita mulai dengan pikiran-pikiran kita. Pikiran-pikiran kita usahakan supaya semakin banyak positifnya. Dari pikiran keluar kata-kata. Apa yang kita pikirkan keluar dari mulut, dan diusahakan lebih banyak positifnya. Dengan cara itu kita bersaksi, dan selanjutnya tindakan atau perilaku kita banyak positifnya. Ibaratnya seperti induk sapi tadi. Mungkin kita belum jadi induk semua, tetapi
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia memuat arti pengorbanan. Menjadi pengikut Kristus harus juga mewujudkan pengorbanan dalam hidup. Saya mau menutup dengan satu quote dari media sosial mengatakan demikian. 2 lembar daun yang kecil pasti tidak bisa menutup pandangan terhadap dunia. 2 lembar daun itu tidak bisa menutupi seluruh dunia. Saking kecilnya itu daun kan. Tetapi 2 lembar daun ini jika ditempelkan pada mata kita, maka tertutuplah seluruh dunia. Hati kita jika ditutup dengan 1 bukan 2 pikiran buruk, maka tertutuplah seluruh kebaikan-kebaikan di sekitar kita. Mari kita singkirkan yang buruk-buruk dari hati kita supaya kita bisa melihat lebih banyak kebaikan dan kita bisa berbuat lebih baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri dan mengakui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia datang ke dunia hendak membaptis kita dengan Roh Kudus dan mengangkat kita menjadi putra-putri Allah Bapa yang terkasih. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang amat mencintai kita. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami semua, para pemimpin dan para anggota, tidak terkurung dalam dunia sempit kepentingan kami sendiri, agar dapat melayani sesama dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi semua orang yang memegang jabatan di pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan tidak mencari kepentingan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri dengan sepenuh hati demi kepentingan nusa dan bangsa. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi para miskin di tengah-tengah kita, ya Bapa, semoga kami sungguh-sungguh berusaha untuk membebaskan para miskin dari sikap menyerah saja kepada nasib, sehingga mereka mau mencari nafkah sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi mereka yang membaktikan diri secara profesional, bagi para sakit, miskin, serta orang yang mempunyai masalah. Ya Bapa, semoga para penolong itu bukan hanya profesional, melainkan juga menjadi orang yang mempunyai hati bagi sesama. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami bukan hanya bersimpati kepada mereka yang menderita dan putus asa,
melainkan sungguh-sungguh ikut memikul beban mereka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Dalam hati kita masing-masing, mari kita panjatkan harapan-harapan kita, permohonan-permohonan kita seturut dengan kebutuhan kita masing-masing. Juga mungkin ada orang-orang yang memohon bantuan doa dari kita. Marilah kita mohon. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan Allah kami, ajarilah kami untuk mampu memberikan diri bagi keselamatan sesama secara tulus dan rendah hati, seperti Kristus Sang Anak Domba Allah, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Nyanyian persiapan persembahan dari Mada Bakti 234. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan, roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban Kristus, Sang Anak Domba yang sejati, agar mendatangkan rahmat serta damai sejahtera bagi kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Putramu,
Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu,
dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya. Semoga tubuh Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
kejanjian abadi. Di dalam kecemasan Tuhan mendampingi, bila bersama makan perjamuan roti. Makanlah dan minumlah, tawaran dari Allah, tanda perjanjian abadi. Pendusta pun diundang dalam pesta ini, agar kita bersama sehidup semati. Makanlah dan minumlah, tawaran dari Allah, tanda perjanjian abadi. Tubuhnya diberikan menjadi makanan, Tuhan mumpuan iman kita takkan hilang. Makanlah dan minumlah, tawaran dari Allah, tanda perjanjian abadi. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Marilah berdoa. Ya Allah, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga kami yang telah Engkau kenyangkan dengan satu roti kehidupan, Engkau jadikan sehati di dalam satu cinta ilahi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan pengumuman. Berita Paroki Minggu 18 Januari 2026. Perayaan liturgi 1 pekan 19 sampai 25 Januari 2026. Yang pertama, peringatan wajib Santa Agnes, perawan dan martir 21 Januari. Yang kedua, peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, Uskup dan Pujangga Gereja 24 Januari. Informasi pelayanan perkawinan yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan-pasangan berikut ini. Pengumuman kedua, Carolina Cynthia Jimiawan dengan Andre Hudianto. Pengumuman ketiga, Anastasia Imelda Tampang dengan Farma Supersemar Salata. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 20.00 atau jam 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Yang ketiga, pertemuan lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Januari 2026 pukul 9.00 pagi di Aula Lantai 1 Pastoran. Informasi keuangan yang pertama, kolekte Misa Pesta Pembaptisan Tuhan 10 sampai 11 Januari 2026. Kolekte gereja misa pertama pukul 18.00 sebesar Rp4.030.000. Misa kedua pukul 7.00 sebesar Rp3.899.000. Misa ketiga pukul 9.00 sebesar Rp6.656.500. Misa keempat pukul 17.00 atau jam 5 sore sebesar Rp4.890.000.
Total kolekte gereja sebesar Rp19.478.500. Kolekte pemeliharaan gereja misa pertama pukul 18.00 sebesar Rp2.630.000. Misa kedua pukul 7.00 sebesar Rp2.762.000. Misa ketiga pukul 9.00 sebesar Rp3.365.000. Misa keempat pukul 17.00 sebesar Rp2.146.000. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.930.000. Misa Requiem Oma Milda Elizabeth atau Tan Wan Ho sebesar Rp693.000. Total kolekte Misa Requiem pekan ini sebesar Rp693.000. Yang kedua, sumbangan. Sumbangan pemeliharaan gereja UB sebesar Rp1 juta dan CH sebesar Rp2 juta. Kami menghaturkan terima kasih atas sumbangan Bapak Ibu. Informasi tambahan yang pertama, informasi tahbisan Imam Diosesan Kams pada tanggal 5 Februari 2026 di Paroki Santa Teresia Rantepao akan dilaksanakan penerimaan tahbisan imamat untuk 3 orang calon imam Diosesan Kams sebagai berikut. Diakon Florian Indra Kusuma Irawan lahir di Sorong pada tanggal 24 April 1997 dari Paroki Hati Maria Tak Bernoda, Maakale. Diakon Marcelinus Dewandari lahir di Labasa 26 April 1997 dari Paroki Santo Mikael Labasa. Diakon Charles Tomana lahir di Maakale 16 Oktober 1997 dari Paroki Hati Maria Tak Bernoda, Maakale. Apabila umat mengetahui adanya halangan atas penerimaan tahbisan dari para calon imam tersebut, mohon segera menyampaikannya secara konfidensial atau secara rahasia kepada Uskup Agung Kams atau anggota Kuria Kams. Demikian berita paroki minggu ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Kepada seluruh umat, terima kasih atas partisipasi kita dalam misa minggu biasa yang kedua ini, atas segala dukungan untuk terlaksananya misa dengan baik dengan cara kita masing-masing. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita dan seluruh rencana, pekerjaan, serta orang-orang yang kita doakan dalam misa ini. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, orang-orang yang kita doakan, segala rencana dan kegiatan serta pekerjaan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pranekarsi kita sudah selesai. Mari kita senantiasa hidup dalam kasih dan damai Tuhan. Amin. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warna sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni, di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu.
usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang waktu.